Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu bersama kami murnikan, jernihkan semua apa yang kita rasakan dari barang syubhat, pagi baik makanan dari atau Masjid apa. Segap Solo, Jangan sampai disiarkan langsung kita oleh disuruh TV oleh Allah untuk 10 hati-hati. Solo. Bagaimana Semoga yang haram, ilmunya syubhat bisa saja kita harus bermanfaat. hati-hati. Di akhir zaman ini orang syubhat tidak begitu tahu. Dapat, mohon maaf, di jalan dapat uang, alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ya. Ngontrel sepeda mau kemana, goes, tiba-tiba di jalan, kok ada dompet, isinya duit. Wah, alhamdulillah ya Allah. Pas aku di utang, rezeki kok nomplok kayak gitu, ya Allah Gusti, makasih. Langsung sujud syukur di situ. Uang di dompet 1 juta diambil, STNK atau ATM orang itu ditinggal. Wes yang penting aku untuk rezeki. Nah ini bahasanya rezeki dari mana ini? Ini bukan rezeki ini, malah petaka ini. Karena apa? Syubhat di situ. Kok ngomong kadang orang alhamdulillah rezeki anak soleh soleha. Untuk duitnya uang rezeki soleh anak soleh soleha dari mana? Kerja saja belum tentu barokah. Dapat uangnya barokah, apalagi nemu uangnya orang. Kok malah rezekinya anak soleh soleh. Bukan anak soleh soleha itu, malah rezekinya jadi anak orang yang toleha itu. Menjadikan orang yang tidak baik di situ. Nah di sini syubhat di situ. Kita saja disuruh oleh Allah memurnikan diri kita dari barang syubhat. Ya, sebelum apa? Sebelum hasanat kita sirna di sisi Allah SWT. Maka ulama mengatakan hilangnya amal ibadah kita itu bukan dari haram, tapi bisa jadi dari barang syubhat di situ. Intinya apa? Kita tidak bisa membanggakan amal kita. Bisa jadi amal kita ini hilang gara-gara kita sudah pernah merasakan barang syubhat itu. Waliyadzubillah. Dari situ. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, wa'mur qalbaka bidzikril akhirah. Makmurkan hatimu untuk selalu ingat kepada akhirat. Salah satunya ingat Allah, ingat Rasulullah. Ya. Falaysa laka maskan ghairul qabri. Dan kalian tidak ada tempat kecuali itu di alam kubur. Intinya apa? Awal kesusahanmu, penderitaanmu, awal kebahagiaanmu, kenikmatanmu di akhirat berawal di alam kubur. Alam kuburmu tidak nikmat, ya sudah. Setelahnya tidak akan nikmat lagi. Di alam kubur nikmat, sudah setelahnya insya Allah tambah lebih nikmat. Lah yang menjadikan nikmatnya kita di kubur itu gara-gara amal soleh. Makanya Sayyidina Hatim, aku tidak akan mencari kekasih, mencari idola kecuali amal soleh. Lah amal soleh itu nempel di mana? Dinempel ya orang-orang soleh, nempel di Nabi Muhammad SAW. Maka aku mencari kekasih yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang soleh di situ, bukan yang lainnya. Nah sekarang akhir zaman kan orang-orang malah mencari idola selain Rasulullah, pemain sepak bola atau apalah, K-pop ya kan, terus apa drakor ya kan, Korea itu ya bolehlah, seneng untuk refreshing, tapi jangan sampai mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan sedikit banyak mesti perbuatan perilaku mereka kita tiru. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau perilakunya baik, alhamdulillah, suka dermawan, sedekah, kita ikuti. Di akhir zaman yang diikuti bukan seperti itu, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya jalannya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan akhir-akhir zaman ini meniru gayanya perempuan tapi dia posisinya laki-laki. Ya banyak orang ingin berubah jadi perempuan. Yang perempuan berubah pengen jadi laki-laki. Jadinya nikah itu bingung. Iki laki apa perempuan? Nah kita kalau menikahkan anak harus hati-hati. Ini laki-laki tulen apa setengah-setengah nih? Karena apa? Perubahan zaman orang ini, yang laki pengen perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Berarti kalau ketemu perempuan sama perempuan repot nih. Nah, ada berita kan banyak. Ketahuan ternyata suaminya seorang perempuan. Nah, nangis kayak apa ini ya? Gara-gara apa? Ya itu tadi. Anak laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi anak laki. Buktinya apa? Anak laki pengen jadi, anak perempuan pengen jadi laki-laki. Kita lihat pakaiannya. Pakaiannya laki-laki dipakai. Malah yang laki-laki nutup aurat sampai pakai celana jin panjang. Ya kan? Auratnya sudah kelebihan ibarat kata anak laki-laki, sebatas lutut. Tapi kalau perempuan enggak. Yang seharusnya ditutup malah dibuka sampai ke lutut. Ya kan kebalik di situ ibarat kata.
Maka disitulah di akhir zaman di situ. Falaisa laka maskan ghairul qabri, tidak ada tempat selain kita itu dikubur. Maka wa'mur qalbaka bi dzikrillah, supaya apa? Kita selamat. Dengan kita zikir, ingat akhirat, berarti kita akan mencari kekasih kita. Siapa? Rasulullah SAW. Siapa? Para ulama ul akhirah. Siapa? Orang-orang soleh. Itulah kekasih kita. Karena di dalam jiwa-jiwa orang soleh ada akhlak yang amal soleh. Nah disitulah amal soleh ini yang akan menjadikan kita memakmurkan, menerangi alam kubur kita. Maka kata Sayyidina Hatim, kalau begitu hidupku ku gunakan semua untuk beramal soleh, sehingga aku bisa menemukan kekasihku zahir dan batin yang bisa menerangi di alam kuburku. Nah di situ. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu dengan surga, maka cepat-cepatlah sari ilal khairat, cepat-cepatlah untuk berbuat baik. Intinya apa? Kata guru-guru kami, di saat kau ingin berbuat baik, langsung, jangan menunda-nunda. Di saat kau pengen sedekah, langsung. Yang kau punya apa? Langsung. Intinya apa? Di saat kau mau berbuat baik, langsung kau lakukan. Tapi di saat kau ingin berbuat maksiat, tundalah. Di saat kau mau berbuat maksiat, tundalah di situ. Jangan kau segerakan. Tapi di saat kau mau berbuat baik, segerakan. Apa yang kau punya, lakukan. Sedekah, segerakan. Kau pas masukkan tangan ke saku kok tidak ada uang, sudah sedekah dengan membantu, sedekah dengan tersenyum. Maka tidak ada kata untuk tidak sedekah. Terus dilanjut, wa man khafan nar kaffa anisyarri. Barang siapa yang takut dengan neraka, tidak mau masuk neraka, maka kaffa, jagalah dirimu dari perbuatan maksiat. Intinya apa? Ciri-ciri orang yang suka surga, ciri-ciri yang rindu dengan surga, yaitu suka berbuat kebaikan. Maka ada kata ulama, bagaimana seseorang rindu dengan surga sedangkan kebiasaannya berbuat maksiat. Orang yang kebiasaan berbuat maksiat berarti menandakan bukan rindu surga lagi, tapi ishtaqon nar, rindu akan neraka, waliyadzubillah. Wa man khafan nar, orang dia itu takut tidak mau masuk neraka, ya sudah, kaffa anisyar, jaga dirimu dari kemaksiatan. Wa man naha nafsahu anisyahawat nala darajatil ula. Barang siapa yang bisa menahan dirinya dari syahwat, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Di situ. Maka kata Sayyidina Hatim, ayat ini, kalau orang bisa mempraktekkan ayat ini, sudah cukup, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Apa? Satu, dia tahu kedudukannya Allah. Kedua, dia akan menjaga hawa nafsunya. Maka orang yang hancur itu kebanyakan hawa nafsu. Orang yang hancur gara-gara apa? Jauh dari Allah. Maka kalau orang sudah jauh dari Allah, yang akan mendekati dia hanya hawa nafsu. Yang mendekati dia itu pasti syaitan. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, jangan pernah kau jauh dari Allah. Sedikit saja, sesaat saja, sekejap mata kamu jauh dari Allah, maka penderitaanmu sepanjang hidupmu. Karena apa? Sekejap saja kita lupa sama Allah, berarti kita membuka pintu hati untuk dimasuki hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu ini sudah masuk dalam hati kita, sulit mereka untuk keluar. Maka banyak para ulama-ulama dulu bahasanya tirakat. Ya, ada yang puasa setiap hari, puasa Daud. Itu intinya apa? Pengen mereka mengeluarkan hawa nafsunya dalam diri mereka. Sampai segitunya. Saking susahnya mengeluarkan hawa nafsu, butuh perjuangan, tirakat dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang tidak tirakat berusaha untuk mengeluarkan? Susah sekali, malah ditumpuk dengan makanan syubhat, berbuat maksiat, ya tambah berkarat itu hati, naudzubillah min dzalik. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, wa ya Musa bin Imran, salah satu nasihat dari Allah SWT untuk Nabi Musa.
idza asobatka musibah, dikala engkau ini mendapati suatu musibah, wa anta ala ghairi thaharah, dan sedangkan engkau tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudu atau hatimu tidak bersih, maka fala talumanna ila nafsak, maka jangan pernah namanya maitu ibarat kata mengeluh, ya, ila nafsaka, jangan sampai kau menyalahkan orang lain kecuali kepada dirimu sendiri. Di saat kita mendapati musibah gara-gara kita tidak punya wudu, gara-gara kita tidak dalam keadaan bersih, maka jangan menyalahkan orang lain. Intinya apa? Penyebab kita mendapati musibah, mohon maaf, misalnya kita jalan kesandung kaki kita, atau mungkin naik sepeda motor jatuh, itu penyebabnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak dalam keadaan suci. Ini apa? Kalau kita pergi, kalau bisa dalam keadaan suci, wudu, insya Allah seumpamanya Allah menyatat ini kecelakaan, insya Allah paling keserempet sedikit, paling jatuh sedikit. Waktu Al-Fakir kemarin itu, masya Allah, mungkin benar juga ya, Al-Fakir kemarin waktu perjalanan tuh naik sepeda motor, alhamdulillah wudu, mungkin itu sebab wudu, saya yakin wudu itu. Terus sambil alhamdulillah setiap jalan saya baca sholawat. Subhanallah, dalam perjalanan itu Al-Fakir ngantuk berat. Setiap saya ngantuk berat, motor saya itu mesti arah menengah, tengah jalan. Untung saya saat tengah mobil tidak ada. Seumpama ada itu kayak apa saya itu? Bisa jadi kayak kerupuk gitu. Subhanallah, ngantuk berat, mungkin Allah masih, alhamdulillah masih, saya pengen hidup. Saya ngantuk, dipinggirkan. Jadinya jatuh di pinggir. Alhamdulillah masih jatuh di pinggir. Untung jatuh di pinggir kok di atas itu, mohon maaf, jemuran nasi itu. Ya, jadi rada empuk di situ. Saya jatuh di situ. Terus bapak-bapak orang-orang itu ngerumpuin saya. Saya bangun-bangun lihat, wah Pak, ada apa Pak? Sing bapak-bapak, "Loh Mas, sampai jatuh," malah tanya. "Loh saya jatuh toh." "Loh ya Allah, loh sampai niki ngantuk ini berarti." "Iya paling Pak." "Wes mikir-mikir aja, jangan diteruskan." Tak lihat badan saya, alhamdulillah tidak lecet, motor saya alhamdulillah tidak lecet, tas saya tidak rusak, alhamdulillah utuh. Terus ya Allah, mungkin ini gara-gara wudu bersih, maksudnya toharo di situ. Bagaimana saya tadi kalau tidak wudu kayak apa itu ya Allah? Kalaupun jatuh pinggir, padahal samping saya itu sebentar lagi itu got. Wah ini kalau jatuh got bahaya ini. Untung kalau jatuhnya di atas nasi yang dijemur, untung nasi ini. Nah, kalau yang lainnya batu, wah ya Allah. Nah di situ maka dikatakan idza asobatka musibah, dikala engkau mendapati suatu musibah dan engkau tidak dalam keadaan suci, ya sudah, jangan menyalahkan siapapun. Jangan, wah ini mesti goro-goro anakku mau motorku ndak dicek iki. Iki goro-goro anakku iki mesti nalpote iki gara-gara anakku ini. Pokoknya intinya apa? Nyalahkan orang lain. Nah ini jangan sampai di situ. Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, al-faqru minal hasanat wal mautul akbar. Orang yang tidak punya kebaikan dalam hidupnya, itulah sebenarnya kematian ya Musa. Intinya apa? Orang yang mati itu bukan yang masuk dalam kubur, tapi orang yang benar-benar mati tidak punya kebaikan dalam hidupnya. Maksiat terus, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Berarti orang yang mati, benar-benar mati, hidupnya disetir oleh hawa nafsu, tidak punya kebaikan di situ. Al-faqru minal hasanat wal mautul akbar. Kata Allah untuk nasihatnya Imam Sayyidina Musa bin Imran, Nabi Musa. Al-faqru Musa, orang yang benar-benar miskin, tidak punya kebaikan dalam hidupnya, kosong. channel YouTube.